malam. Untuk kelas malam ini kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin kita sudah sampai ke halaman 86 di titik E yang membahas mengenai nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kemarin kita sudah sampai ke sudut 30 derajat. Sekarang kita lanjut untuk yang sudut 45 derajat. Sebenarnya sama untuk sudut ke 60 derajat. Sebenarnya sama, cara yang kita gunakan itu sama aja. Apakah itu sudut 30, sudut 60 atau sudut 45. Sudah kedengaran Mbak suaranya? Sudah kedengaran ya? Seandainya untuk sudut 60 kita mempunyai garis dengan titik 1, akar 6. Sehingga seandainya kita tarik garis di sini, yaitu kita mempunyai nilai P itu sama dengan 1, akar 3. Jika kita mempunyai nilai P sama dengan 1, akar 3, berarti nilai X-nya adalah 1 dan nilai Y-nya adalah akar 3. 60. Berarti di sini kita mempunyai nilai X-nya adalah halaman 86, Mbak. X-nya adalah 1, sedangkan Y-nya berarti panjang Y yang di sini adalah akar 3. Kemudian seperti yang kemarin, ini seperti sini 1X. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan akar 3. Kemudian cara kelas selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita akan mencari panjang dari R atau jari-jarinya atau sudut miringnya. Untuk mencari nilai R, kita sama dengan kemarin yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu adalah nilai R. Sini ya kan? Kemudian nilai dari X kita sudah tahu, berarti di sini akar dari X-nya yaitu 1 dikuadratkan. Kemudian untuk Y-nya berarti akar 3 dikuadratkan. Yang belum absen Mbak, tulis namanya. Kenapa ini ya lemot? Berarti untuk Y-nya akar 3 dikuadratkan. Kemudian sebentar ya, tak absen dulu ya, Mbak Nismatun 76 sama Mbak Sri Rahayu 59. Kemudian di sini adalah 1 kuadrat, berarti 1 dikuadratkan, 1 dikali 1 akan sama dengan 1. Kemudian akar 3 dikuadratkan menjadi akar 9. Akar 9 dikuadratkan akan sama dengan 3. Berarti di sini menjadi akar 1 ditambah 3, berarti akar 4. Kemudian kalau 4 diakarkan, dia akan sama dengan 2. Jadi nilai R-nya di sini adalah 2. Ya kan? Berarti kita di sini sudah punya X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan akar 3 dan R-nya sama dengan 2. Itu adalah nilai-nilainya. Kemudian kita satu-satu. Seperti kemarin juga kita akan mencari nilai sin dan cosnya. Berarti pertama kita akan mencari nilai sin. Nilai sin kalau di sini adalah sudutnya. Misalkan di sudutnya di sini, berarti dia akan nilainya adalah Y per R. Berarti nilai Y per R. Berarti kita di sini sudah tahu nilai Y-nya yaitu
akar 3 dibagi dengan R-nya 2, atau kita tuliskan akan sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk nilai kosnya adalah X per R, atau miring dibagi dengan depan dibagi dengan miring. Berarti nilai X-nya kita tahu 1, sedangkan R-nya kita tahu 2. Kemudian untuk kosnya kan sudah. Untuk tangan berarti kan dia sin per cos, atau Y dibagi dengan X nilai tangannya. Y dibagi dengan X. Kemudian Y-nya kita tahu sama dengan akar 3. Y-nya yaitu akar 3. Kemudian X-nya sama dengan 1, atau akar 3 dibagi 1 akan sama dengan akar 3. Bagaimana dengan kotangen? Jika kotangen berarti dia akan sama dengan kebalikan dari tangen, berarti akan menjadi X per Y. Di sini kita akan tahu nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah sepertiga. Untuk kasus seperti ini kita nggak boleh menuliskan 1 per akar 3, tapi kemudian kita harus menghilangkan akar 3 di bawah di sini. Di sini harus kita hilangkan akar 3-nya, yaitu dengan cara mengalihkan dengan akar 3 seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Kenapa kita bagi dengan akar 3 per akar 3? Soalnya sebenarnya akar 3 per akar 3 ini dia kan akan sama dengan 1. Jadi sebenarnya penambahan pengalihan ini dia tidak berpengaruh terhadap nilainya. Tapi kita perlukan untuk mengubah bentuk dari pecahannya. Berarti di sini ada 1 dikali akar 3 berarti sama dengan akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 berarti kan akar 3 kuadrat, atau sama dengan 3. Sehingga jikalau kita tuliskan akan menjadi sepertiga akar 3. Itu untuk nilai kotangan. Ya, nggak muat. Kemudian untuk nilai dari secant SEC, yaitu kebalikan dari cos. Berarti kalau cos tadi adalah X per R, berarti kalau secantnya akan menjadi R per X. Sedangkan kita tahu nilai R-nya adalah 2, sedangkan X-nya adalah 1, sehingga nilainya akan sama dengan 2. Kemudian untuk cosecant atau CSC yang kebalikan dari sin, berarti nilainya akan R per Y, ya kan? Kemudian R-nya kita tahu 2, sedangkan Y-nya kita tahu dia adalah akar 3. Ya, nggak muat ya. R-nya adalah akar 3, sama kita kalikan juga dengan akar 3 per akar 3, sehingga nggak muat ini, sama dengan 2 akar 3 per 3, atau kalau kita tuliskan menjadi 2 per 3 akar 3, sama saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Atau mau dicatat dulu dari atas, nanti kalau ada pertanyaan baru sambil ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dicatat dulu, kemudian ditanyakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas kah? Atau kurang jelas?
ini sudah paling atas, Mbak. Kalau sudah nanti bilang ya biar tak turunkan ke bawah slide-nya. Ini sudah paling atas, Mbak. Yang atas mana lagi? Ini sudah paling atas ini. Yang gambar, yang ada tulisannya gambar itu sudah paling atas, nggak ada tulisan lagi di atasnya. Sudah. Kalau sudah, bilang nanti tak tarik ke bawah. Coba di restart dulu, Mbak, kalau HP-nya error. Sudah ya, tak tarik ke belakang ya, ke bawah ya. Halaman 86, Mbak. Oke, sini juga sudah. Iya, ini paling atas, Mbak. Oke, turun ya ini. Sebentar, yang terakhir ini. Mungkin nggak? Ini mungkin. Ini dulu,
nanti baru diturunkan sekali lagi. Ini masih ada, sudah, ini yang terakhir. Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Yang lainnya sudah ya. Kita lanjut untuk yang sudut 45. Berarti tadi kan sudut 60, sekarang sudut 45. Berarti halaman 87. Sebenarnya caranya sama dengan sudut 30 alfa 60. Entar lagi. Sorry. Ini, mana Mbak yang belum? Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk yang sudut 45. Sebenarnya untuk sudut yang 45 itu caranya sama. Sama dengan sebelumnya. 88, iya, sekarang halaman 87 yang atas Mbak Sri, yang sudut 45. Kemudian sama seperti tadi, kita juga akan mempunyai ya ampun, akan mempunyai bilangan grafik bilangan. Kemudian di sini sudutnya yang beda adalah di sini sudutnya 45. Kemudian kita mempunyai panjang P-nya yaitu 1,1. Berarti X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Berarti kalau di sini X sama dengan 1. Kemudian Y-nya di sini dia juga akan sama dengan 1. Berapa nilai R-nya? Di sini kita akan mencari panjang dari R-nya atau garis miringnya. Untuk mencari nilai R-nya itu sama, yaitu R itu akan sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu akan sama kapanpun juga. Dengan model soal seperti apapun dia akan tetap sama. Berarti R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini kita tahu X-nya adalah 1, berarti 1 dikuadratkan, kemudian Y-nya juga bernilai 1, berarti 1 dikuadratkan. Kemudian di sini ada 1 kuadrat, berarti 1 dikali 1 adalah sama dengan 1, kemudian ditambah dengan Y kuadrat. Y kuadratnya tadi kan bernilai 1 juga, berarti 1 dikali 1 akan bernilai 1 juga. Sehingga R-nya akar dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 2 ini nggak bisa diakarkan, maka dia tetap akan ditulis akar 2. Berarti R di sini adalah akar 2. Kemudian kita sudah punya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan R sama dengan akar 2, ya kan? Kemudian kita tinggal satu-satu, berarti menentukan nilainya. Di sini ada sin 45. Kita tulis sin aja ya, anggap saja kita tahu di bawah dia adalah sin 45 di sini. Sin. Berarti di sini sin sama dengan Y per
nilai Y-nya adalah 1 dan R-nya adalah akar 2. Kemudian untuk menghilangkan akar 2 berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Untuk agar kita bisa menghilangkan akar 2-nya. Berarti kita kalikan satu-satu. 1 dikali akar 2 berarti akar 2. Sedangkan akar 2 dikali akar 2 itu akan sama dengan akar 4. Jika akar 4 diakarkan, dia akan menjadi 2. Sehingga kalau ditulis akan menjadi setengah akar 2. Itu adalah untuk nilai sin. Kemudian untuk nilai cosnya itu adalah sama dengan X per R, di mana X-nya adalah bernilai 1 dan R-nya dia bernilai akar 2. Sorry, di sini akar 2. Sehingga dengan cara yang sama kita kalikan akar 2 per akar 2. Kenapa kita kalikan akar 2 per akar 2? Karena kan kalau sebenarnya akar 2 dibagi akar 2 itu 1. Pengalian akar 2 per akar 2 sebenarnya tidak mengubah nilai apapun, hanya merubah bentuk atau model dari sepernya. Sehingga kalau di sini ada 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Kemudian kalau ada akar 2 dikali akar 2 itu kan sama dengan akar 4. Akar 4 diakarkan tinggal menjadi 2, sehingga bisa juga kita tuliskan menjadi 1 per 2 akar 2. Oke, itu adalah untuk nilai cos. Kemudian sekarang kita mencari nilai tangannya, tangan 45. Berarti tangan sama dengan Y per X, di mana Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah 1, sehingga 1 dibagi 1 akan sama dengan 1. Kemudian kotangen atau kebalikan dari tangen berarti akan bernilai X per Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 1, maka 1 dibagi 1 dia akan bernilai 1. Kemudian untuk second, kalau second tadi apa? Kebalikan dari apa? Dia adalah kebalikan dari cos. Second dia adalah kebalikan dari cos ya kalau second. Berarti nilainya akan sama dengan R per X, di mana R-nya itu adalah sama dengan akar 2, sedang X-nya adalah 1, sehingga akan sama dengan akar 2. Begitu juga dengan cosecant atau CSC. CSC adalah kebalikan dari 1 per sin, berarti nilainya akan sama dengan R dibagi dengan Y. Sedangkan nilai R-nya kita sudah tahu adalah sama dengan akar 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Sehingga akar 2 dibagi dengan 1 dia akan sama dengan akar 2. Oke, sampai di sini paham? Bingung? Kalau dicatat dulu, nanti kalau seandainya ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan ya. Nggak pahamnya kenapa Mbak? Coba dicatat dulu. Dicatat dulu mana yang nggak paham, nanti baru ditanyakan. Jadi dicatat dulu pelan-pelan, yang nggak paham di mana. Mana yang nggak paham biar tahu yang nggak pahamnya di sebelah mana juga.
nggak usah. Kalau ada pertanyaan seperti itu langsung aja dijawab. Boleh. Misalnya bilang cos 45 derajat, berarti cos 45 berapa? Cos 45 kan kemarin kita sudah tahu, ini cos 45 kita sudah tahu kan, berarti setengah akar 2. Ya udah kita jawab aja langsung setengah akar 2. Kalau seandainya ada yang tanya, tangan 45 berapa? Kan kita sudah tahu kalau tangan 45 itu 1. Ya sudah, langsung aja kita bilang tangan 45 1. Gitu aja. Ini kan untuk tahu berapa, untuk supaya paham gimana caranya. Jika yang ditanyakan X sedangkan Y dan RI ya, jadi kan kalau di sini kan tak tulis di sebelah sini ya. Yang lainnya biar sambil nyatet. Yang merah ini jangan ditulis. Yang pakai tinta merah. Berarti kan di sini kalau seandainya kan x kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, ya kan? Seandainya kita disuruh mencari x-nya, berarti kan x kuadrat itu akan sama dengan r kuadrat dikurangi dengan y kuadrat, ya kan? Kalau seandainya kita hanya mencari x, berarti akar dari r kuadrat min y kuadrat. Gitu aja. Tergantung dari apa yang ditanyakan. Yang merah ini jangan dicatat ini, bukan kelanjutannya. Oke. Paham Mbak Sri, Mbak Haryat, Mbak Sri? Caranya sama. Kalau seandainya X, Y itu caranya sama. Sama aja. Pokoknya intinya kalau R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ya udah diotak-atik di situ. Kalau mencari Y gimana, kalau mencari X gimana. Sudah ya ini, bisa diturunkan ke bawah ya.